Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Emindo Weekly Vlog. Jadi perkenalkan, nama gue Aditya Nanda Utama, biasa dipanggil Adit. Gue sekarang lagi bekerja di salah satu perusahaan teknologi di Dubai. Sebelumnya sepanjang karir gue bekerja di Indonesia. Paling lama sih jadi product manager. Jadi ada beberapa alasan ya kenapa gue memutuskan untuk bikin weekly vlog. Yang pertama, gue sebenarnya suka lihat vlog dari dulu, dari zaman 2013-14. Waktu itu zamannya Casey Neistat. Tapi dia ekstrim, dia bikinnya daily vlog kan. Jadi tiap hari. Terus yang baru-baru ini sih gue suka lihat Bang Panji Pragiwaksono ya. Dia punya 2 series kan. Yang pertama 0044 Weekly Vlog sekitar tahun 2021-2022 gitu. Yang kedua yang masih berjalan ini .id Weekly Vlog yang menceritakan bagaimana kehidupan dia di New York City. Dan gue terinspirasi dari situ sih. Gue pengen nyoba daily vlog kan kayaknya terlalu intens ya. Mungkin weekly vlog bisa lah kita coba gitu. Yang pertama, yang kedua sebenarnya ini juga karena nyokap gue ya. Jadi nyokap gue suka nonton YouTube kehidupan ya vlog orang-orang gitu. Nah, gue berharap di sini bisa menceritakan kayak kehidupan gue ketika di Dubai ini sih, bersama keluarga, di masalah pekerjaan dan lain-lain, ke nyokap gue. Jadi gue bisa nge-share ke nyokap dan keluarga dekat. Yang ketiga itu sebenarnya lebih ke apa ya, kayak buat gue pribadi sih. Jadi gue pengen melihat perkembangan gue di sini dari mulai awal sampai nggak tahu kapan, sampai nantinya itu ada kejadian apa aja. Jadi kayak journaling lah ya, journaling daripada nulis. Kayaknya lebih seru bikin vlog. Weekly vlog ini kan kayak kita bikin film tapi belum tahu endingnya apa ya. Kayak ya udah, kita setiap minggu ada apa kita ceritain gitu. Konsepnya sih seperti itu sih. Gue juga nggak berekspektasi ada yang nonton selain mungkin keluarga dan keluarga dekat dan mungkin teman-teman lah ya, dan ya nyokap gue tadi. Jadi lebih ke buat gue pribadi sih, buat gue nanti nonton beberapa tahun lagi, gue nonton gitu. Jadi formatnya mungkin gue akan menceritakan seminggu ke belakang dan mungkin akan ngebahas sedikit hal gitu ya. Kalau yang ada yang menarik gue bahas ya gue bahas, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi ya suka-sukanya aja sih. Mungkin masalah kalau kerjanya di mana, gimana cara dapat kerja di sini, prosesnya apa aja, itu kita bahas di video terpisah sih. Gue pengennya yang kali ini tuh pengen ngebahas tentang kehidupan gue aja seminggu ke belakang. Oke, jadi kita mulai ya di hari Minggu. Jadi gue kesini itu hari Minggu dari Jakarta itu jam 17.40. Naik Emirates direct langsung ke Dubai Airport. Emirates ini ada beberapa pilihan. Dia ada 2 yang direct. Jam 5 nyampe sini jam 11 malam, atau dari sana jam 10 atau jam 11 gitu, sampai sini subuh jam 5-an. Nah, berdasarkan beberapa saran temen gue yang dia kerja di Qatar sih, tapi dia suka bawa keluarga pulang pergi dari Indonesia ke Qatar, dia saranin ambil yang sore, jadi bisa tidur nyampe ya malam, tinggal tidur. Anak-anaknya nggak masa aktif ya.
gue juga nggak ngerti sih kenapa ya, kan logikanya kalau malam malah justru tidur ya. Ya udah, tapi gue cobain aja. Jadi gue coba sore, gue terbang sore langsung direct di hari Minggu, nyampe di sini masih hari Minggu jam 22.40 pesawatnya landing. Lumayan tepat waktu sih, tapi ternyata jalannya tuh jauh banget dari tempat parkir pesawat ke ngambil bagasi. Ya kalau jalan di bandara kan ada beberapa fasilitas yang kayak apa sih, kayak eskalator tapi kayak datar aja gitu, nggak naik, apa ya namanya, ya itu. Jadi cepat, nggak begitu keras sih, cuman lumayan jauh. Kita sampai di tempat ngambil barang. Di tempat ngambil barang langsung ada sih koper gue, jadi gue langsung ambil, alhamdulillah. Gue langsung keluar. Nah, pilihan untuk ke kota dari Dubai International Airport ada beberapa pilihan. Ada naik metro tuh kayak MRT-nya gitu, naik bis, ada naik taksi, atau ya taksi online. Waktu itu malam, sebenarnya mungkin metro masih ada ya, karena kayaknya metro tuh sampai jam 12 malam. Cuman gue nggak tahu kan, jadi dan malam, dan pengennya yang enak, yang nyaman gitu, jadi nggak naik metro. Mau coba naik taksi, antriannya panjang banget. Jadi gue memutuskan naik taksi online. Nah, di taksi online tuh ada dua pilihan. Yang pertama Uber, yang kedua Careem. Dua-duanya ini sama. Cara naiknya adalah ya kita pesan biasa, pesan di aplikasi, terus dia akan ngejemput kita. Nah, titik jemputnya itu udah ditentukan. Jadi dari bandara tuh perlu keluar dulu, terus masuk ke gedung seberang kayak gedung parkir gitu, terus ada di basementnya. Nah itu udah ada gambarnya, ada warnanya gitu. Uber sebelah kanan, Careem sebelah kiri. For some reason Uber lebih banyak sih antriannya. Mungkin karena orang lebih familiar ya sama Uber ya. Uber kan internasional lah, di Indonesia juga dulu sempat ada. Jadi mereka mungkin lebih familiar, punya aplikasinya gitu. Jadi mereka banyak yang pesan Uber. Kalau gue pesan Careem, karena gue tau lah ada Careem, gue pesan. Kalau Uber itu sistemnya, ntar lo dapet pin gitu, terus lo antri, nanti ada driver yang datang nyamperin lo, tunjukin pin lo gitu, ke drivernya. Kalau jadi lo bisa ngambil mobil apapun ya, jadi based on antrian aja. Kalau Careem itu mobilnya udah di-assign. Jadi nanti lu harus nungguin si driver itu nyampe mana, mobil yang mana, kayak gitu. Ya gua ke situ di basementnya tuh juga susah sinyal. Jadi kadang lu harus keluar buat kayak nelpon atau nge WA atau ngechat drivernya udah sampai mana gitu. Susah sinyal banget. Tapi lu masuknya tetap dari dalam. Interesting fact-nya adalah sebenarnya Uber sama Careem ini satu perusahaan, karena ceritanya Uber ngebeli Careem di sini gitu. Jadi Careem itu subsidiarinya Uber. Jadi sebenarnya itu pesan sama aja, cuman ya lebih familiar yang mana. Harganya, kalau harga sih paling murah naik taksi yang antriannya panjang tadi. Kedua termurah itu Careem, baru Uber sebenarnya paling mahal sih. Terus gue naik mobilnya bagus ya, mobil apa ya, Honda ya, tapi nggak ada seriesnya di Indonesia sih. Cukup gede, kayak mobil van gitu, karena memang gue pilih yang van karena gue bawa sekitar 4 koper gitu, jadi ya pilih yang van. Keluar dari tempat parkir, terus menuju ke hotel. Hotel gue kebetulan dapat fasilitas dari kantor, alhamdulillah dapat di Dubai Marina. Jadi dari bandara ke Dubai Marina tuh sekitar 30 menitan lah. Biayanya sekitar 180 itu 180 dirham. Ya 1 dirham itu 4.000. Jadi ya dikali 4.000 aja. Terus
Terus nyampe, check in, ternyata ada deposit. Jadi di sini ya di Indonesia juga sih ada beberapa hotel yang ngambil deposit. Jadi deposit itu biar mereka pegang, terus kalau kita check out mereka ngecek ada yang rusak atau enggak. Kalau nggak ada dibalikin, kalau ada ngambilnya dari deposit itu. Itu hari Minggu. Hari Minggu tidur, terus ya udah balik ke hari Senin. Nah di hari Senin itu gue langsung masuk kantor. Jadi mepet banget sih, emang malam sebelumnya terbang, Seninnya langsung masuk kantor. Gue masuk kantor, bangun pagi, badan masih jet lag dikit. Jadi kayak badan kita tuh nganggep jam-jam 4 itu udah kayak jam 7, jam 8 gitu kan. Jadi ya udah seger aja jam-jam segitu. Oke, going to office day 1. Rencananya mau naik tram sih. Jalan 24 menit, naik kendaraan umum 19 menit. Sebenarnya beda 5 menit ya. Cuma cuacanya ya lumayan lah. Sebenarnya ada kayak bike di situ, bisa minjem sih. Next time naik sepeda kali ya, cobain. Udaranya nggak begitu, sebenarnya kayak Jakarta aja sih ini Jakarta banget sih. Bahkan Jakarta kadang lebih, ya jam segini lebih panas ya di beberapa tempat. Tuh. Oke, see you. Apartemennya sendiri surprisingly luas banget ya. Jadi 2 bedroom. Waktu itu tuh dari kantor dikasih 5 pilihan. Jadi ada di berbagai tempat gitu. Cuman gue milih yang kedua terdekat dari kantor. Jadi yang pertama paling dekat tuh hotel. Kita nggak milih itu karena nggak ada dapurnya. Jadi gue pengen yang ada dapurnya, yang ada mesin cucinya gitu. Nah yang kedua terdekat dari kantor ini ada itu semua, dan ada di Dubai Marina ini. Tapi ternyata 2 bedroom. Jadi tuh luas banget. Gue coba nanti kasih videonya. Ya gue bangun hari Senin itu, gue bangun terus gue ke kantor naik tram. Jadi ada 2 pilihan transportasi ke kantor dari Dubai Marina, bisa naik tram atau naik metro. Kantor gue by the way ada di Dubai Media City. Ini sekarang ini gue lagi ada di Dubai Media City, ada di taman dekat kantor gitu. Gue lagi nyobain sebuah coffee shop gitulah. Jadi sorry ya, gue lagi di outdoor, jadi kalau suaranya banyak noise, gue belum invest ke mikrofon dan lain-lain sih. Cuman ya udahlah, bikin dulu aja. Jadi dari situ gue naik tram ke kantor dari Dubai Marina. Naik tram ke kantor itu cuma 2 stasiun sih, deket sih. Nah di sini ada cerita juga. Jadi gue salah beli kartu. Gue beli kartu yang gold card. Jadi ada beberapa opsi kartu. Ada red itu yang kayak harian gitu. Bahannya dari kertas. Yang lebih bagus ada silver itu kayak yang biasanya lah, normal kartunya. Terus ada gold. Bedanya apa? Jadi yang gold ini memang tarifnya lebih mahal. Harga belinya sama, tapi nanti tarif setiap naik lebih mahal karena dia bisa akses section khusus di kereta itu yang khusus untuk member gold. Di atasnya itu ada blue tuh kayak personal, ya ada keamanan lebih, ada fitur-fitur lebih lah. Gue pertama beli yang gold karena temen gue nyaranin yang beli yang gold untuk
family gitu kan, family. Jadi kalau nanti rame bisa ke Gold yang biasanya sepi. Tapi ternyata tarifnya lebih mahal, 2 kali lipat. Jadi ya beberapa hari kemudian gue beli yang silver. Tapi awal-awal gue masih pakai Gold. Ya gue naik tram sampai ke kantor. Biasalah kalau masuk kantor baru ada onboarding, ngasih laptop, setting up password, setting wifi dan lain-lain. Ada juga beberapa orang 1, 2, 3, 5 orang di batch gua yang offline ya, yang kerja di Dubai. Sisanya ada yang di Pakistan, Egypt. Ya itu dua itu sih paling banyak dari Pakistan. Terus di hari Selasa bangun pagi, nah seperti biasa masjid. Bangun gedung lagi nih. Pagi-pagi kita jalan-jalan lah, keliling di sekitar situ, gua, istri dan anak-anak. Kita belanja ke di situ ada Carrefour, ada Wezon, ada 2 supermarket gitu. Kita belanja di Carrefour yang ternyata lebih mahal dari Wezon. Kita belum tahu waktu itu. Ya belanja kayak biasa, lihat-lihat barang unik, karena beda-beda kan, beda banget lah dari Indonesia. Harga-harganya juga, produk-produk susunya enak, buah-buahannya mahal. Terus kita nemu di dekat apartemen itu ada kayak tempat bermain di bawah kolong jembatan gitu. Anak-anak main di situ. Terus pulang, ya udah terus berangkat ke kantor gua. Berangkat ke kantor nggak ada. Yang kedua masih onboarding lagi, masih ada beberapa sesi, terus pulang. Nah, hari berikutnya hari Rabu itu gue pulang cepat karena kita mau coba ke ada mall di dekat apartemen tuh namanya Dubai Marina Mall. Kita coba ke situ. Mallnya ternyata nggak gede ya, dari luar sih kelihatan gede banget, tapi pas masuk tuh mungkin kayak apa ya, nggak kayak Sensi sih, mungkin lebih kecil lah. Kecil, cuman 3 lantai ya, 3 lantai. Kita lihat, terus kita ke lantai atas ke food court makan. Kita coba makan KFC sama doner kebab. KFC-nya kita pengen tahu lah rasa KFC-nya gimana. Rasa KFC-nya kayaknya lebih enak di Indonesia sih. Nah, hari berikutnya hari Kamis itu gue ke kantor karena mau ada buka buku tabungan. Jadi untuk dapat gaji kan lo perlu buku tabungan. Nah, itu dibantu sama kantor sih. Kalau enggak, soalnya prosesnya ribet banget. Jadi ini ada orang bantuin. Orang ini cukup helpful. Yang gue suka
dandanannya sih. Dandanannya itu kayak di film-film Godfather gitu. Jadi dandannya rapi banget, rambutnya klimis, orangnya gendut gitu. Nah, di hari Kamis ini juga gue ketemu orang namanya Carl. Jadi di perusahaan gue sekarang itu cuma ada 3 orang Indonesia. Gue, Alip ini teman sekelas gue waktu kuliah, dan dia yang ngasih tahu gue lowongan ini, gue nge-refer lowongan ini, gue tinggal lewat Alip ini. Nah, ada satu orang lagi namanya Carl Christian. Uniknya, gue punya banyak mutual friend sama si Carl. Jadi ketika gue bilang ke teman-teman gue mau pindah ke sini, mau masuk perusahaan yang sekarang, mereka bilang, oh, lu berarti nanti sama si Carl dong. Dan itu orang yang bilang itu orang yang nggak saling kenal gitu. Jadi kayak circle yang berbeda tapi ngomong hal yang sama loh. Kok kenal semua orang, teman-teman gue kenal Carl, gue sendiri nggak belum kenal sama dia gitu. Terus gue ketemu dia, ternyata dia Islam, namanya Carl Christian, tapi ternyata dia Islam. Jadi gue sekarang punya 2 teman yang namanya ada Christiannya, tapi Islam. Yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu pagi-pagi banget gue berangkat ke namanya Dubai Knowledge City. Di situ ada medical test. Gue ikut medical test yang digunakan untuk apply Emirates ID. Jadi prosesnya adalah ketika dari Indonesia kita dapat visa, dipakai entry visa, kita masuk ke sini, visa kita itu harus diubah ke kayak visa tinggal lah, yang nanti ada dalam bentuk satu kartu gitu, namanya Emirates ID. Nah, di kartu ini tuh nanti tersimpan semua data kita, data kesehatan, data ngontrak pakai itu, kita bayar uang kontrakan gitu-gitu. Data-data kita nanti single identity card lah gitu, namanya Emirates ID itu. Emirates ID itu juga bisa kita pakai buat traveling antar negara nantinya ya. Ya, ini gue lagi di Dubai Knowledge Village, mau tes kesehatan buat bikin Emirates ID. Ini dekat sama Palm Jumeirah ya, tadi lewatin Palm Jumeirah. Terus di balik sini tuh Palace, istana rajanya yang Dubai. Nggak kelihatan sih. Oke. Itu buat Jumat pagi nyoba di situ, di Dubai Knowledge City itu. Nah, Dubai Knowledge City itu namanya Knowledge City. Jadi di Dubai ini ada beberapa blok yang dikelompokkan gitu. Jadi ada namanya Dubai Media City di tempat kantor gua sekarang. Itu tuh karena banyak perusahaan media ada di sini. Ada CNN, ada Emirates News Agency, Thomson Reuters, dan lain-lain lah. Terus ada lagi Dubai Knowledge City, tempat yang tadi, karena banyak kampus, ada banyak kampus di situ. Terus ada lagi Dubai Sport City, Production City, Motor City, Dubai Maritim, dan lain-lain. Nah, mungkin kita bahas di lain waktu insya Allah. Itu pagi. Terus siangnya gue pulang dulu habis dari tes kesehatan. Gue pulang mampir ke kantor ngedrop dokumen. Ada beberapa dokumen yang harus gue drop untuk pengurusan visa tadi. Terus gue pulang karena gue pengen Jumatan di masjid dekat apartemen. Nah, jadi di dekat apartemen gue itu sekitar 500 meter lah jalan kaki, ada masjid gede banget. Nama masjidnya Dubai Marina Mosque atau Muhammad bin Ahmed Al-Mula Mosque kalau nggak salah ya. Nah, gue ya biasa sholat di situ. Nah, ini Jumatan gue pengen nyobain Jumatan di situ. Nah, menariknya Jumatan di Dubai ini, di UAE ini, di Dubai khususnya, itu adalah jamnya. Jadi kalau di Indonesia
itu misalnya zuhur jam 12. Jadi jam 12 itu azan. Ada yang azannya sekali atau 2 kali kan. Langsung mulai kan. Langsung khotibnya ceramah, terus dilanjutin sholat. Nah di Dubai ini agak sedikit berbeda. Jadi misal tadi zuhur jam 12, azan jam 12, tapi mulainya itu nanti sekitar 1 sampai 1,5 jam setelah azan yang pertama. Itu mungkin untuk mengakomodasi orang-orang yang masih kerja ya. Jadi nanti di habis 1 atau 1,5 jam itu azan kedua baru khotib naik mimbar. Jadi uniknya jam sholatnya yang ngikut ke sini, ngikut ke orang, bukan orang yang ngikut jam sholat. Gue pernah dikasih tahu ini sama Ustadz Chandra ya, Ustadz Chandra Aditya Hafizahullah Ta'ala. Ya beliau bilang waktu gue pamitan gitu kan, minta nasihatnya, ya salah satunya beliau bilang nanti di sana jumatannya itu bisa molor tuh sampai jam 1. Ya ternyata bener. Jadi kalau kita datang ke masjid jam 11 atau jam setengah 12 gitu, karena mungkin harapannya biar dapat tempat ya, itu nunggunya lama banget, bisa 2 jam. Itu uniknya sih. Kalau sholatnya sendiri, khutbahnya relatif cepat, sekitar setengah jaman, 20-30 menit, pakai bahasa Arab. Terus sholatnya nggak lama juga sih. Sholatnya 10 menitan lah. Sholat. Nah di akhir setelah sholat itu nanti ada orang lagi ceramah pakai bahasa Inggris, meng-translate khutbah yang tadi yang pakai bahasa Arab. Jadi tadi pakai bahasa Arab full, ini pakai bahasa Inggris full, isinya sama. Itu hari Jumat. Hari Jumat juga anak-anak gue berenang di fasilitas apartemen. Di sini mereka suka berenang ya, karena udaranya gerah. Mereka ngajak berenang terus tiap hari. Okay. Terus hari Sabtu itu kita rencana mau ketemuan sama temennya istri. Jadi istri punya teman SMA, dia juga suaminya kerja di sini. Jadi kita mau ketemuannya di mana? Kita pilih di Dubai Mall karena kita pengen ke mall itu dan pengen ke Burj Khalifa karena itu dekat, satu komplek gitu. Kita ke sana naik taksi, yang mana sebenarnya nggak worth it sih. Harusnya naik metro aja karena udah lumayan enak lah. Jadi kita ke sana naik taksi, habisnya sekitar 60 dirham. Terus kita ke mall itu. Mallnya sih gede. Ada yang bilang mall paling gede ya sedunia, tapi kayaknya nggak valid deh. Pas gue googling itu gedenya cuma segede mall Taman Anggrek. Luasnya sama, cuman 4 lantai lah, 3-4 lantai. Jadi kita masuk, di situ ada Dubai Aquarium. Dubai Aquarium ini kayak SeaWorld gitulah. Gue mau beli tiket tapi mikir kayak nggak worth it. Kayak gitu doang, kayak ya cuman masuk ke apa sih, kayak masuk terus yang kita bisa lihat masuk ke dalam akuarium kayak di SeaWorld. Harga tiketnya kayak agak mahal sih. Jadi kita mikir kayaknya nggak worth it gitu. Nah yang menarik, di depan Dubai Aquarium itu ada toko permen, gue lupa namanya. Itu kayak ngejual segala jenis permen gitu. Dan ada yang bisa dibeli satuan, ada yang bisa dibeli per gram, ada yang ya bungkusan gitu. Brand-brandnya banyak banget, itu kayak luas banget lah. Cukup menyenangkan sih. Jadi kita nyoba-nyoba beberapa permen, enak. Terus ya gitu, kita terus
makan di food court. Di food court di atas kita coba ayam al-baik. Ayam al-baik ini mungkin bagi yang udah tahu ya, ini kan biasanya jadi makanan waktu umroh. Waktu umroh biasanya diajak ke al-baik atau dipakai oleh-oleh gitu. Bahkan ada teman gue yang dia buka jasa buka jasa just tip al-baik gitu. Al-baik ini selera sih, tapi gue sih kurang ya. Gue kayaknya masih enak kayak KFC di Indonesia deh. Gue nggak begitu suka sih ya ayam al-baik ini. Terus ya kita habisin di waktu di mall itu. Kita foto-foto di depan Burj Khalifa siang hari, foto waktu panas-panasnya, dan malam hari di depan Burj Khalifa itu ada Dubai Fountain, jadi kayak air mancur gitu, atraksi air mancur. Terus di Burj Khalifanya sendiri kalau malam tuh ada atraksi lampu-lampu gitu. Itu udah malam, terus kita menariknya di Dubai Mall, gue nggak tahu mall-mall lain di Dubai sih. Kayaknya di Dubai Marina kayaknya nggak kayak gini. Tapi di Dubai Mall, tiap waktu sholat itu sholat azannya berkumandang. Jadi kayak semua videotron yang nayangin iklan, nayangin pengumuman itu nampilin kayak azan gitu. Dan berkumandang pakai internal speaker. Jadi kita tahu, ini waktu sholat gitu. Dan musolanya gede, ya bagus lah ya, well maintained. Terus udah kita habisin di situ, kita pulang coba naik metro karena lebih murah, jauh banget dari naik taksi. Cuman jalannya jauh banget. Dan kata temen gua itu tuh jarak, biasanya metro tuh deket dari mana-mana gitu, dari landmark. Tapi itu tuh jauh banget, mungkin ada 2 kiloan ada kali. Sama kayak yang di bandara itu waktu datang. Kita jalan kaki, habis sebelumnya kita jalan di Dubai Mall, ini masih harus jalan kaki. Kita naik metronya penuh juga, tapi masih ya lumayan lah ada tempat. Sampai rumah udah tepar. Sampai hari Minggunya anak-anak bangunnya agak siang, nggak apa-apa, kayak kecapean sih karena jalan terus kan. Di hari Minggunya kita baru aktivitas sore kita coba naik kapal dari Dubai Marina ke ada 2 rute. Ada yang ke Atlantis di Palm Jumeirah, ada yang cuma muter ke Al Ain sama balik lagi. Karena waktunya yang pertama itu yang ke Atlantis itu jam 6:30, yang mana untuk waktu maghrib, jadi kayaknya, dan waktunya 1,5 jam si turnya itu. Jadi kita berangkat maghrib, pulang udah isya gitu, nggak sempat sholat kan. Jadi kita ambil yang kedua yang cuman ke Al Ain yang jaraknya lebih pendek. Biayanya sekitar 315 gitu. Terus kita ngeliat Al Ain yang gede banget itu, biang lala yang mungkin 2 kali lipat London Eye, kayaknya terbesar deh di dunia atau gimana. Cuman menurut gua nggak worth it sih. Nyoba sekali nggak apa-apa lah, cuman kalau ada yang nanya, gua nggak merekomendasikan sih karena agak boring ya, gitu-gitu aja. Kecuali bagi yang suka ya, for me enggak sih, gua nggak masuk. Itu hari Minggu kita cuman ke situ, jalan-jalan bentar, cari makan, terus pulang. Di minggu ini ada satu hal yang menarik sih tentang kagetnya kita ketika pertama kali masuk ke apartemen. Apartemennya tuh luas banget, seluas itu. Mungkin 2 kali lipat kontrakan gue waktu di Bandung. Jadi bayangin gue 3 tahun tinggal di satu kontrakan di Bandung. Terus gue datang ke sini nih, apartemen luasnya 2 kali lipat rumah itu gitu. Luas banget. Tapi kita ngerasa, gue sama istri bilang kayak terlalu luas deh. Terlalu luas, kayak malah nggak enak, nggak nyaman ya. Jadi kayak kemana-mana jauh gitu ya. Dari kamar ke dapur tuh jalan jauh, ke ruang keluarga jauh gitu.
ngebersihinnya juga repot. Terus kamar 2 yang dipakai 1 doang karena anak-anak tidur. Jadi kadang kita ngerasa kayak wah yang lebih gitu enak gitu kan, nikmat yang lebih tuh enak gitu. Tapi kadang nggak juga sih, kayak pas tuh paling enak gitu. Jadi ya Allah sudah paling bener lah ngasih kita rezeki itu sesuai, rezeki dan cobaan itu sesuai kayak kebutuhan dan kemampuan kita kali ya. Yang pas tuh paling enak, berlebihan nggak enak, kekurangan mungkin ada enaknya ada enggaknya. Itu sih yang paling berasa. Kita ya bersyukur alhamdulillah dapat ini. Nextnya sih kita akan pindah dari apartemen ini karena ini cuma 2 minggu di sini. Ya apartemen nextnya nggak seluas ini sih, karena kita udah milih sendiri yang 1 bedroom gitu. Itu sih paling.